Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proyek yang saya buat dengan judul pengembangan chatbot pengelolaan keuangan UMKM yang dimana jadi chatbot ini tujuannya untuk mempermudah pengelolaan keuangan pada suatu UMKM. Nah, ini berbasis LLM dengan pendekatan RAG. Baik, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Zahra dari kelas A dengan NPM 231506149. Jadi mungkin langsung ke latar belakang dari proyek ini sendiri. Yang, jadi di sini terdapat tiga latar belakang utama. Jadi UMKM ini untuk yang pertama berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi em, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk yang kedua ini untuk permasalahan utama yaitu literasi dan pengelolaan keuangan. Jadi masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha mereka. Permasalahan seperti tidak adanya pencatatan keuangan yang rapi, kurangnya pemahaman laporan keuangan, serta minimnya literasi keuangan yang dimana ini menjadi faktor atau kendala utama. Lalu untuk latar belakang yang selanjutnya adalah teknologi AI yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jadi dibutuhkan solusi berbasis teknologi yang mudah diakses untuk membantu UMKM memahami dan juga mengelola keuangan usahanya. Di samping itu juga agar lebih efisien dan juga lebih mudah untuk dilakukan dengan adanya em, chatbot ini. Lalu untuk permasalahannya di sini itu yang pertama rendahnya literasi keuangan UMKM yang dimana selanjutnya ini sulit memahami dokumen OJK dan juga Kemenkop. Jadi dokumen resmi dari OJK dan Kementerian Koperasi atau Kemenkop ini sebenarnya sudah em, tersedia, namun masih sulit dipahami dan juga jarang dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku-pelaku UMKM. Lalu untuk permasalahan yang ketiga itu ada minim pendampingan profesional. Jadi di sisi lain, pendampingan profesional itu juga masih terbatas untuk para pelaku UMKM, sehingga diperlukan media alternatif yang praktis dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian dan juga landasan teori. Jadi untuk landasan teori sendiri, yang ada beberapa. Yang pertama ada UMKM, chatbot, large language model, retrieval augmented, dan juga generation. Jadi, landasan teori dalam penelitian ini meliputi beberapa konsep. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat 5 konsep yang dimana chatbot ini digunakan sebagai media interaksi LLM eh, yang berperan dalam memahami dan menghasilkan bahasa alami. Sedangkan RAG digunakan untuk menggabungkan kemampuan LLM dengan dokumentasi resmi sebagai sumber informasi. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian dari proyek ini. Jadi yang pertama itu untuk mengembangkan chatbot berbasis LLM, yang dimana ini untuk mengembangkan sebuah chatbot pengelolaan keuangan UMKM berbasis kecerdasan buatan atau AI. Lalu selanjutnya chatbot ini menggunakan pendekatan RAG, itu Large Language Model dengan pendekatan RAG. Lalu selanjutnya untuk membantu UMKM mengelola keuangan. Jadi diharapkan nantinya chatbot ini dapat membantu pelaku UMKM memperoleh informasi pengelolaan keuangan
yang akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, di sini terdapat arsitektur sistem dari chatbot ini sendiri. Jadi di sini ada yang pertama ada pengguna, yang di mana pengguna ini merupakan pelaku UMKM yang berinteraksi langsung dengan sistem chatbotnya nanti. Jadi pengguna itu bisa mengajukan pertanyaan seputar pencatatan keuangan UMKM, mengelola arus kas, perpajakan UMKM, dan juga lain-lain. Lalu untuk yang kedua ini ada antarmuka pengguna atau user interface, yang dimana pada antarmuka pengguna ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan juga sistem chatbot. Antarmuka ini bisa berupa aplikasi web, aplikasi mobile, sistem chat berbasis teks, dan lain-lain. Jadi untuk fungsi utama dari antarmuka ini sendiri itu bisa menerima input pertanyaan dari pengguna dan juga nantinya dia akan menampilkan jawaban yang dihasilkan oleh sistem chatbot. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada model pemrosesan bahasa alami atau bisa disebut juga dengan Natural Language Processing Module. Jadi untuk modul ini sendiri itu bertugas untuk memproses pertanyaan yang diberikan pengguna. Tahapan yang dilakukan itu bisa meliputi analisis teks, pertanyaan, lalu selanjutnya eh, ekstraksi maksud atau intent dan kata kunci yang akan diambil. Lalu selanjutnya dia akan mengkonversi pertanyaan menjadi representasi vektor. Nah, hasil dari pemrosesan ini digunakan untuk melakukan pencarian dokumen yang relevan. Lalu untuk yang keempat itu ada modul retrieval dokumen. Jadi pada tahapan ini eh, modul retrieval ini akan bertanggung jawab untuk mencari dokumen pendukung yang relevan dengan pertanyaan dari si pengguna tadi. Jadi dokumen yang digunakan itu bisa berasal dari pedoman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga dokumen dan kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi modul ini melakukan pencarian berdasarkan kemiripan vektor atau semantic research, bukan sekadar pencocokan kata. Lalu selanjutnya di sini ada basis data vektor atau vektor database, yang dimana pada tahapan ini basis data vektor ini akan menyimpan representasi vektor dari dokumen resmi yang telah diproses sebelumnya. Nah, jadi nanti pada tahapan basis data vektor ini dia akan menyimpan embedding dokumen, melakukan pencarian cepat terhadap dokumen yang paling relevan, menyediakan konteks tambahan untuk model bahasa, dan dokumen yang ditemukan kemudian dikirimkan ke LLM sebagai konteks jawaban. Lalu untuk yang terakhir, tahapan terakhir ini ada Large Language Model LLM. Jadi pada bagian ini merupakan inti dari sistem chatbot. Jadi LLM ini sendiri itu fungsinya untuk menggabungkan pertanyaan pengguna dengan dokumen hasil yang retrieval. Yang dimana nantinya dia akan menghasilkan jawaban yang konstekstual, informatif, dan mudah dipahami. Dia akan mengurangi resiko jawaban tidak valid karena jawaban didasarkan pada dokumen resmi. Lalu, pendekatan RAG ini memastikan bahwa jawaban chatbot tetap akurat, relevan, dan juga sesuai regulasi. Jadi untuk alur kerja sistem ini sendiri itu yaitu end to end. Jadi secara keseluruhan, alur kerja sistem dapat dirangkum. Dapat disimpulkan bahwa pengguna bisa mengajukan pertanyaan melalui antarmuka, lalu pertanyaannya akan diproses oleh model NLP atau bahasa alami, lalu sistem akan melakukan pencarian dokumen relevan pada basis data vektor, dan selanjutnya dokumen hasil retrieval dikirim ke LLM sebagai konteks. Nah, dari LLM ini akan menghasilkan jawaban berdasarkan pertanyaan dan juga dokumen yang nantinya akan dikirimkan ke pengguna, yang nanti dia akan ditampilkan melalui antarmuka pengguna. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan sistem. Jadi, kelebihan sistem ini yang pertama itu adalah informasi yang diberikan bersumber dari dokumen resmi sehingga dia lebih terpercaya.
Lalu yang kedua, dia bisa mudah diakses dan dapat digunakan kapan saja oleh pelaku UMKM. Lalu yang terakhir, dia interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam memahami konsep pengelolaan keuangan tanpa harus membaca dokumen yang panjang. Oke, selanjutnya, selanjutnya untuk tahap untuk bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini berdasarkan dari hasil penelitian, ini bisa disimpulkan bahwa chatbot pengelolaan keuangan ini berbasis RAGLM dapat menjadi solusi digital yang sangat efektif. Lalu selanjutnya yang kedua, sistem ini mampu membantu meningkatkan literasi keuangan UMKM dan mendukung pemahaman terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir, meskipun demikian, chatbot ini masih berfungsi sebagai alat bantu awal dan belum dapat menggantikan peran konsultan keuangan secara penuh. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.